Halo guys, jadi kali ini gue mau ke daerah Anyer ya guys. Nah, ini udah mau turun tol Anyer. Jadi kali ini gue mau bahas tentang all new Rush lagi, yang udah gue pakai hampir mau udah 2 tahun. Nanti sekitar di bulan akhir September nih guys, awal Oktober akhir September berarti. Nah itu genap tuh 2 tahun tuh guys. Sekarang kan udah di bulan Juli ya, berarti sekitar 2 bulan lagi lah, 2 bulan setengah lagi lah. Ini udah genap 2 tahun. Nah kilometer gua udah mencapai, kalian bisa lihat, 16.970. Nanti kalau gua balik dari sini pasti udah masuk 17.000 ya. Gila cepet banget. Itu naiknya cepet gara-gara apa? Gara-gara gua waktu itu pakai buat ke Bali guys. Jadi gue yang pakai ke Bali itu emang bener-bener kilometernya nambah drastis ya, jauh banget nambahnya, emang banyak banget di situ. Nah disitulah kilometer gue nambah makanya banyak banget. Nah ini otomatis kan gue hari ini PP ke Anyer nih guys nih, pasti otomatis nanti juga akan nambahnya banyak sekali guys. Udah pasti nanti tembus 17.000 guys, udah pasti. Di sini gue isi bensinnya 300.000 lagi, pakai full Pertamax, ya kan. Nah ini kayaknya sih gua rasa cukup nih kalau PP nih, karena baru kurang 2 kotak guys. Tuh bisa dilihat, baru kurang 2 kotak. Mudah-mudahan sih cukup ya, jadi nyampe rumah nggak usah isi lagi nanti guys. Oke, jadi gua mau bahas tentang ini ya, kendala-kendala apa aja yang gua pakai selama ini pakai all new Rush. Jadi kalau misal gua bilang selama gua pakai ini mobil sama sekali nggak ada problem apa-apa ya, masih baik-baik aja sih. Makanya mobil tuh lebih baik emang bener full standar dan jangan diapa-apain gitu loh. Kalau emang mau ditambahin aksesoris nggak masalah. Nah akhirnya juga aksesoris yang gue tambahin yang gue bahas kemarin, yang tentang deflecta, itu juga emang udah nggak ada masalah. Udah gue tes juga sampai sekarang, udah gue coba sampai 140-150 itu nggak ada masalah guys. Bener-bener udah oke lah, udah nggak ada kejepit lagi gitu loh, nggak ada noise dari luar lagi, ada angin gitu loh guys. Nah jadi udah aman bener-bener gitu. Nah terus kalau untuk mobilnya masalah kaki-kaki nih guys, ya wajar sih ya, masih 17.000 pasti belum ada kerusakan di kaki-kaki. Dan di apalagi di rekstir ya, sama sekali nggak ada masalah ya. Terus kalau untuk koplingnya, nah biasanya kalau mobil-mobil manual, mobil kalau udah masuk sekitar di atas 15.000, biasanya kalau kita masuk gigi 1 lepas kopling udah agak kurang enak tuh. Biasanya agak keras-keras dikit. Soalnya dulu gue pakai Brio kayak gitu. Nah si all new Rush ini gue make udah hampir mau 20.000 ya jatuhnya ya. Ini udah 17.000, sedikit lagi soalnya. Nah ini koplingnya sama sekali masih ada, tidak ada perubahan sama sekali guys ya. Bener-bener masih sama kayak yang baru. Dan kalau gue bilang masih tetap responsif. Masuk gigi 1 lepas kopling juga langsung jalan aja sih, tanpa harus kita gas dulu. Nah kalau dulu gue pakai Brio, kalau Brio itu kan 1.200 ya. Nah tapi zaman dulu pas gue beli baru, Honda Brio itu, nah si Brio itu masuk gigi 1 juga nggak ada gredek-gredeknya sebenarnya loh. Oke-oke aja guys. Nah tapi itu gue pakai udah di atas 15.000-an lah. Itu mobil kayaknya harus ada ditambahin gas dikit baru mau gitu. Kalau misalnya kita cuman lepas kopling tok doang masuk gigi 1 itu ada krek gitu guys. Ada perbedaannya setelah dipakai sama sebelum dipakai. Terus kedua, untuk all new Rush air radiatornya tetap stabil loh. Kalau misalnya kita pakai nih terus-terusan nih sampai jauh kan, apa gue sampai waktu itu ke Bali kan. Nah itu sama sekali air radiatornya nggak berkurang guys. Itu bener-bener masih sama di maxnya gitu kan. Ada ukuran max sama min ya di botolnya itu kan. Nah itu bener-bener nggak ada masalahnya gitu. Nah beda sama si Brio gitu guys. Kalau si Brio gue pakai itu masih sekitar 10.000 deh waktu itu gue nggak salah, apa 12.000 gue juga lupa ingat. Yang jelas belum nyampe 15.000. Nah itu air radiatornya suka berkurang kalau mobil Honda tuh, Honda Brio ya. Nah gue nggak tahu kalau misalnya kayak Mobilio sama apa enggak. Nah oke, lanjut lagi. Kalau misalnya di Mobilio gue nggak tahu sama apa, soalnya gue kejadian bukan di mobil gue doang. Jadi temen gue juga punya mobil Brio. Itu mobil
dipakai, ditaro aja kan, jarang dipakai juga sih sama dia. Sekali-sekali dipakai pernah juga, paling jalan berapa kilo ya, paling 50-100 kilo lah ya dalam sebulan paling. Nah itu dia nggak pakai lagi, terus dipakai lagi ya kan. Dicek dalam 2-3 bulan itu berkurang guys air radiatornya di reservoidnya gitu, tabung reservoidnya. Nah makanya gue bingung juga, punya gue juga berkurang. Gue bilang oke guys, ini gue mau bayar e-tol dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Nah maksud gue gini guys, jadi kalau misalnya kita masuk gigi 1 nih ya, ini kan lagi bayar e-tol nih. Nah ini kita nggak pakai gas guys, cuman mainin koplingnya doang. Itu sama sekali nggak ada grek kayak gitu loh. Jadi dipakai sampai udah 17.000 pun masih tetap aman gitu. Makanya gue mau tes sampai 20.000, nanti akan gue review lagi gimana hasilnya gitu guys. Oke guys, jadi lanjut lagi ya. Ini gue baru keluar tol, soalnya kita megang kamera sama sambil nyetir soalnya guys. Oke lanjut lagi. Nah pembahasan tentang air radiator lagi tuh udah jelas ya guys ya. Dari situ perbedaannya ya, mobil Honda dan mobil Toyota. Karena yang pernah gue miliki ya benar-benar dipakai agak lama ya, tuh dua jenis mobil guys. Nah terus untuk masalah kaki-kaki tadi udah gue jelasin juga, nggak ada masalah juga, masih oke-oke semua karena kilometer masih 17.000 ya. Mungkin tergantung orang pemakaian juga sih, tapi kalau misalnya orang makainya kayak ada lubang-lubang ditabrak-tabrakin terus kayak sering tubruk-tubrukin apa ya, polisi tidur langsung digas terus, nah itu mungkin bisa lebih cepat bikin kaki-kakinya cepat rusak gitu guys si mobilnya gitu. Tapi yang jelas ini mobil manualnya si Onyuras, kalau gue bilang nyaman sih. Kalau gue bilang nyamannya itu ya kuat gitu loh, ini mobil koplingnya nggak gampang cepat kena kok gue bilang ya. Makanya nanti kalau udah gue pakai udah hampir 25.000 atau 30.000, ini akan gue review lagi gimana hasilnya gitu loh guys. Karena kalau mobil kopling itu emang tergantung pemakaian kita juga sebetulnya. Kalau kita makainya sering tank-capin terus ya kan, ditahan aja di lampu, di tanjakan, nah itu bisa cepat bikin si koplingnya cepat habis juga loh, jangan salah. Makanya tergantung pemakaian kita sih sebetulnya guys itu. Nah apalagi ya, kurang-kurang sih gue bilang nggak ada ya. Selama gue pakai Onyuras ini masih enak-enak aja. Cuman banyak yang bilang ya, orang katanya pakai Onyuras badannya pegel-pegel. Nah ini gue PP loh, dari Anyer, dari Jakarta ke Anyer PP itu bisa habis 300 kilo sama 320 kilo guys, beneran. Lu lihat aja nih, ini ada 16977 kan. Ini gue udah keluar tol Anyer. Itu tadi gue lupa riset sih ya, lupa gue. Harusnya gue bisa habis kita 300 lebih, pokoknya 300 kilo lebih deh. Hampir mau 3,5 atau 360-an. Soalnya nih jaraknya lumayan jauh juga nih ke daerah tempatnya nih. Nah banyak yang bilang katanya pegel-pegel badannya. Kalau gue pakai sih enggak ya, joknya si Onyuras juga enak. Bantingannya kalau lu duduk sendiri mungkin agak keras, karena kan dia emang sengaja dibuat keras supaya si mobilnya ini kalau misalnya kalian ngebut nih di atas 140, 150 itu mobilnya akan lebih stabil gitu loh guys. Kalau dibikin agak empuk, itu mobil akan bakalan limbung, goyang terus mobilnya. Dia soknya bakal nyut. Nah kalau kalian pas mau belok nyut, dia gitu-gitu bannya pasti. Bodinya gini-gini, jadinya limbung gitu loh. Nah itu makanya si Onyuras ini kenapa dibuat keras ya kan, karena ground clearance-nya itu tinggi kan, makanya dia sengaja dibuat keras. Malah gue bilang ini lebih enak karena saudara gue juga punya Terios yang model lama guys, yang tahun 2012 masih konde ya, orang bilang tuh Terios konde. Nah itu aja dia pakai, dia lari 120, itu mobil ngayun guys, terlalu empuk soknya. Emang nggak gitu keras, tapi terlalu empuk gitu loh. Nah, tapi di lari 120 ke atas nggak enak. Makanya tergantung kondisi kalian. Kalau emang nggak terlalu suka ngebut banget, lebih baik jangan ngambil yang maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kalian suka yang agak suka ngebut, terus nggak butuh ground clearance tinggi, ya itu kalian bisa ngambil yang kayak Avanza atau kayak Expander. Nah, dia kan ground clearance-nya nggak gitu tinggi ya. Meskipun kalau yang ground clearance yang si Expander katanya udah 220 mm ya katanya, milimeter ya. Tapi kalau secara signifikan, kalau kita lihat kasat mata nih, gue kan sering perhatiin ya guys ya, kalau misalnya kita di tol nih, nah gue sering perhatiin kolongannya kayaknya lebih tinggi si Onyuras ya daripada Expander gitu deh, perhatiin deh. Nih kayak ini nih si Pajero gitu kan, kolongannya sama si Innova tinggian si Pajero gitu loh. Gue suka agak perhatiin. Nah kalau misalnya kalian perhatiin, kalau berjajaran nih
all new rush sama expander yang baru, pasti lebih tinggi tetap yang all new rush guys. Karena emang all new rush ini ground clearance emang lumayan cukup tinggi ya, kalau gua bilang ya, emang lumayan tinggi gitu loh ini mobil. Jadi seperti itu guys. Oke lah, jadi pembahasan gue sampai sini dulu tentang all new rush selama udah gue pakai hampir mau 2 tahun. Dan kalau ditanya ada masalah, tidak ada masalah. Kalau banting keras emang itu relatif ya. Kalau gue sih selama pakai masih enak-enak aja, malah lebih nggak enak Brio guys. Apalagi kalau misalnya kalian dari mobil LCGC pindah ke mobil kayak ginian, itu jauh lebih nyaman. Kalau lu pakai mobil Innova, pakai CR-V, lu pindah ke mobil ginian, ya pasti beda. Makanya tergantung dari awalnya kalian pakai mobil apa. Jangan disamakan gitu loh. Nah gitu guys. Oke. Mungkin kalau dari expander lu pindah ke sini pasti beda, karena expander itu MPV kan ya. Meskipun expander cross dibilangnya LSUV, tapi dia bukan dari LSUV. Dia itu cuman hanya rakitan body doang gitu loh. Kalau emang bener-bener MPV itu kan kayak si Avanza, Xenia ya kan. Dia emang sama ke all new rush itu kan beda. Dari ringkasan body, ground clearance saja udah beda. Rangka sama, tapi untuk ground clearance sama bodinya aja udah beda gitu loh guys. Seperti itu maksud gua. Oke, jadi sampai sini dulu guys ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video gua, jangan lupa klik tombol like pada videonya. Sampai jumpa, bye bye, thank you. Oke guys, jadi ini udah malam hari guys ya. Nah, sekarang udah jam 9 tuh. Berarti sekarang udah masuk 17 kilo gitu, 17.000,74 ya. Tuh, gua PP Anyer loh guys. Dari Jakarta Timur, Duren Sawit ke Anyer. Itu estimasi tadi gua cek kurang lebih ternyata ya itu di 160-an kiloan sampai 170 kilo. Berarti kalau PP bisa habis sekitar 340 atau 330-an gitu loh guys. Nah ini kita PP nih guys. Kalau orang bilang pegel-pegel bawa ras, harus dipertanyakan tuh, itu dia udah umur berapa sih, badannya bisa ada pegel-pegel gitu. Berarti udah lemah banget itu tulang-tulangnya sih. Kalau gue sih jujur aja masih belum ada pegel-pegelnya badannya guys, biasa aja gitu. Oke, jadi kita mau balik dulu ke Jakarta lagi guys ya. Thank you. Nih guys, jadi gue udah sampai rumah. Tuh habisnya berarti bisa nambah berapa kilo nih? Kayaknya kurang lebih bisa nambah 320 kiloan ya guys ya. Tadi gue isi bensin 300.000 dari awal, dari rumah maksudnya, dari rumah gue berangkat sama-sama 3 kotak gitu loh guys. Jadi pulang pun 3 kotak. Jadi habis 300.000 bensinnya. Seperti itu guys. Jadi lumayan cukup irit. Oke?